Organisasi Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini muncul sebagai gerakan pembaharuan Islam yang tidak hanya berfokus pada pendidikan dan keagamaan, melainkan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Menjelang masuknya Jepang ke Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Muhammadiyah telah merancang pendirian Bank Muhammadiyah. Rencana ini merupakan salah satu keputusan penting dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 yang diselenggarakan pada tahun 1937. Sebagai bentuk komitmennya terhadap pengembangan ekonomi umat, Muhammadiyah terus melahirkan berbagai inovasi. Salah satunya adalah Bank Muhammadiyah, yang dirancang untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, menerima simpanan uang dengan sistem pemberian laba. Yang kedua, menerima simpanan barang dengan biaya administrasi tertentu. Yang ketiga, menerima, mentransfer, serta meminjamkan uang dan barang. Yang keempat, mendirikan usaha produktif seperti pabrik, biro perjalanan, perkebunan, dan sektor pertanian. Dalam perkembangannya, melalui keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, pada Muktamar di Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammadiyah menetapkan bahwa bunga bank swasta hukumnya haram. Sementara itu, untuk bank pemerintah, hukumnya dinyatakan mutasyabihat, yaitu boleh digunakan hanya dalam situasi darurat atau keadaan yang sangat mendesak. Meskipun gagasan pendirian Bank Muhammadiyah telah dirintis, upaya ini akhirnya menemui hambatan. Rencana tersebut ditolak karena dianggap berpotensi memicu isu SARA, serta dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas politik saat itu. Muhammadiyah, bagaimanapun, tetap menjadi pelopor dalam upaya memajukan perekonomian umat melalui berbagai langkah inovatif sesuai dengan semangat pembaruan yang diusung sejak awal berdirinya. Nahdlatul Ulama. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Organisasi ini muncul pada tahun 1928 yang disebut Kebangkitan Nasional. Keputusan-keputusan pokok Kongres yang diadakan di Surabaya pada Oktober tahun 1927 tidak hanya membahas masalah-masalah ibadah, tetapi juga masalah-masalah muamalat seperti perbankan, pajak, penjualan, dan sistem ekonomi yang fokus pada gerakan perjuangan politik kemerdekaan dan masalah tajdid. Isu nasionalisme dan pembersihan lebih kuat dibandingkan isu ekonomi. Sejak sekitar tahun 1990-an, gagasan sistem ekonomi Islam mulai berkembang baik melalui pengembangan pendidikan tinggi, keahlian keilmuan, dan penelitian Islami ekonomi. Pada tataran praktis dimulai dari sektor keuangan, perbankan, pengembangan pengelolaan zakat produktif, asuransi, bursa efek syariah, dan lainnya. Periode perkembangan. Pada periode ini, semangat ekonomi Islam mencapai puncaknya di Nusantara. Baik raja maupun bangsawan ini berperan sentral dalam membangun sistem ekonomi yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Perdagangan periode perkembangan yang terjadi di dalam negeri, yaitu konsen pemerintah adalah kestabilan harga yang telah ditetapkan berbagai macam peraturan adat seperti hukum adat ukuran yang mengatur jenis-jenis ukuran timbangan. Sedangkan yang di luar negeri telah ditetapkan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan sampai mendetail yang terdiri dari berbagai pasal untuk mengatur segala peraturan ekonomi, yaitu ekspor maupun impor. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke Sarekat Dagang Islam atau yang biasa disebut dengan SDI. SDI adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1905 oleh H. Samanhudi di Surakarta. Awalnya, organisasi ini berfokus pada kepentingan para pedagang pribumi yang merasa terpinggirkan oleh dominasi pedagang Tionghoa demi meningkatkan kesejahteraan pedagang pribumi dan memperkuat persatuan umat Islam. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah ekonomi Islam, SDI telah menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kerjasama. Nilai-nilai ini tercermin dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota SDI. Pada tahun 1912, SDI secara resmi mengubah namanya menjadi Sarekat Islam atau SI.
Perubahan nama ini menandai perluasan cakupan organisasi yang tidak lagi hanya fokus pada masalah perdagangan, tetapi juga mencakup masalah sosial, politik, dan kebangsaan. SI menjadi salah satu organisasi pergerakan nasional yang paling berpengaruh pada masa itu.